Mbak, ini kalau kita ngeliat proses demokrasi deh, kita ngobrol-ngobrol dikit Ya. nih dari Mbak Ayu. Gimana? Fenomena yang terjadi belakangan Pantauannya. ini gitu-gitulah. Ya, saya kira sih kita udah antisipasi ya hasilnya kayak begini. Kalau saya sih nggak tahu, tadi saya nggak dengerin karena saya sibuk nulis artikel juga. Tapi saya kira saya ingat waktu kan kita mulai sadar pada bahaya yang terjadi di dalam pemilu ini baru bulan Oktober kira-kira ya. Betul nggak sih teman-teman gitu? Atau yang udah mulai, ada yang udah mulai sadar sejak tahun 2019? Ya mungkin sebagian orang udah mulai sadar sejak tahun 2019, sejak pelemahan KPK, sejak Anwar Usman menjadi besannya Jokowi dan lain-lain. Tapi saya kira puncaknya itu memang bulan Oktober. Nah, kan kita lihat bahwa seluruh, seperti dalam film Dirty Votes ya, seluruh sistem itu sudah dikuasai dan yang terjadi sekarang kan tinggal panennya penguasa aja gitu. Kita lagi meleng nih kemarin, penguasa menabur, oh kalau Aswin sih udah pasti sadarnya udah lebih lama gitu ya. Saya maaf sadarnya baru-baru ini. Nah, tapi saya kira kalau saya sejak awal melihat bahwa kemungkinan dengan segala kecurangannya, kemungkinan calonnya Jokowi yaitu Prabowo dan Gibran yang menang, dengan segala teriakan kita yang tidak didengarkan, gugatan-gugatan yang ada sanksi tapi sanksinya sama sekali tidak efektif, ini mungkin akan melenggang terus. Yang perlu dilakukan adalah apa kemudian yang bisa kita lakukan. Kalau saya dari awal udah mikir-mikir nih kayaknya kita harus berjaringan lagi nih, Utan Kayu harus hidup lagi seperti dulu sebagai pusat perjuangan gitu. Itu kayaknya harus dihidupkan lagi kalau saya sih. Memang saya merasa bahwa selama ini terutama 10 tahun belakangan ini kita kan kayak tercerai-berai ya. Gerakan tuh tidak lagi solid, tercerai-berai, mungkin kita kehilangan alasan, kehilangan gairah, kehilangan passion dan sekarang adalah waktunya untuk bergairah lagi. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa melihat nih ke depannya tentang kebebasan pers dan ekspresi yang dimana ini kan jadi jalur kita untuk menyuarakan ketidakadilan nih. Kalau akhirnya ya itu yang terpilih. 02. Ya 02 tuh. Prabowo Gibran. Saya dari tadi nyebut nama kan ya. Iya. Saya selalu udah trauma sebelumnya dan pribadi. Apa kondisi kebebasan pers dan kebebasan ekspresi? Iya, nanti kalau dibayangkan kan itu jalur kita buat bersuara gitu. Satu, saya nggak tahu apakah saya mengulang penjawaban narasumber sebelumnya ya. Saya kira kita jangan kecil hati. Bagaimanapun 25 tahun belakangan ini kita sudah mencicipi buah-buah reformasi. Orang udah ngerasain betapa enaknya beberapa hak yang kita miliki dan sudah bukan cuma enak tapi sudah menjadi praktek dalam hidup ya. Misalnya kan gini, dulu kita nggak bisa bersuara, sekarang kita bisa, cuma nggak didengerin. Dulu tuh nggak mungkin ya. Jadi sekarang kalau ada usaha untuk merepress itu kembali, mungkin perlawanannya akan lebih keras dan karena itu kita harus melawan. Harus melawan bersama-sama ya. Tepuk tangan dong untuk semangat perlawanan. Terus yang saya bayangkan ya misalnya gini, bagaimanapun kita sudah belajar berorganisasi. Kelas menengah udah mulai kuat juga. Yang berbahaya itu kan, saya kira nih ya, yang berbahaya kita lihat dari pengalaman pelajaran Jokowi lesson. Apa sih Jokowi lesson? Pelajaran Jokowi adalah satu, kita tidak boleh tersihir oleh tokoh yang baik gitu. Jadi oke, kita harus percaya bahwa ada tokoh bisa baik, tetapi tokoh yang baik ini kalau tidak dikawal dia bisa jadi monster. Ya itu saya kira Jokowi sudah ada contohnya ya, orang yang from peasant to tyrant gitulah kira-kira. Kedua,
Saya kira kebebasan berekspresi itu jauh lebih potensial karena pemerintah kan juga pengen tetap dikenal sebagai demokrasi dan di situ industri kreatif menjadi penting. Jadi karya-karya kreatif itu tetap penting. Kebebasan bersuara, kebebasan pers mungkin ya seperti kita tahu udah mulai dihambat oleh banyak peraturan, tetapi tidak segampang dulu deh. Saluran-saluran tuh lebih banyak, cara-cara juga lebih banyak. Justru yang lebih berbahaya itu daripada ketiadaan atau aturan-aturan yang membatasi kebebasan pers atau kebebasan bersuara adalah ketidakmampuan kita sendiri bersuara. Ketidakmampuan kita sendiri memilih berita-berita yang benar. Karena kita mendahulukan selera-selera atau nafsu-nafsu atau sentimen-sentimen kita. Nah ini sebetulnya bisa diatasi kalau kita punya kesempatan banyak lewat kesenian, lewat pendidikan itu untuk melatih kemampuan ini. Saya kira yang dilakukan di Salihara, di Hutan Kayu, misalnya teman-teman itu mencoba melatih kemampuan untuk berpikir kreatif dan menciptakan karya kreatif. Dan itu sebetulnya kemampuan juga untuk membedakan mana berita hoax dan yang enggak. Tetap konsisten di jalur itu gimana Mbak? Jalan buat berekspresi ya. Iya. Supaya enggak mati suri lagi gitu. Supaya bisa bangkit lagi. Apalagi kan sekarang banyak anak-anak muda nih kan ya. Yang generasi-generasi yang sekarang gitu. Gimana? Atau mungkin kesempatan buat lahir seniman besar. Karena kan biasanya semakin ruangnya dipersempit. Kreativitasnya makin kita harus ngegali lebih dalam buat crafting gitu kali ya. Nggak tahu kali ya, atau mungkin ya kita lihat mana yang di penjara, mana yang akhirnya jadi seniman besar. Tapi buat anak muda nih ya, saya kira yang juga penting ditumbuhkan itu satu model atau gaya hidup yang tidak mewah. Ya. Maksudnya nggak suka barang mewah. Kita keren tapi nggak harus pakai barang mewah gitulah ya. Jadi temukan cara keren yang alternatif. Ya. Yang alternatif itu apa sih? Yang nggak usah pakai barang bermerek. Nggak usah naik mobil mahal. Siapa yang naik mobil mahal di sini harus kita kutuk. Jadi kita harus nggak suka tuh sama status-status simbol yang mainstream. Sebetulnya kan sekarang anak-anak muda itu potensinya udah ada ya. Mereka suka atau sekarang nih orang pakai thrifting ya, barang bekas bukan barang baru. Jadi terus kesadaran lingkungan, kesadaran macam-macam. Itu harus gaya hidup barunya anak muda sekarang. Itu yang keren. Barang bermerek itu nggak keren. Kenapa? Itu harus ditanamkan karena korupsi itu dekat sama barang-barang bermerek. Ya kita lihat bahwa kasus-kasus korupsinya siapa tuh orang bea cukai segala macam, keluarga para pejabat. Bahkan anak-anaknya Jokowi sekarang udah pakai barang bermerek kan, udah pakai barang mahal. Itu harus kita lecehkan. Kita lecehkan barang mewah. Kita ganti barang mewah dengan bawang merah. Betul. Jadi gitu. Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Pokoknya itu dulu, karena dengan hidup yang alternatif itu kita lebih punya potensi untuk tidak ikut korupsi. Itu pun masih bisa korupsi loh. Masih bisa tergoda, tapi paling tidak itu salah satu benteng pertahanan kita dari korupsi.